Haleluya, haleluya, shalom blessed people. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Theodorus di channel Rumah Berkat House of Blessing. Pagi ini kita akan membaca Alkitab yang terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tema kali ini adalah Tuhan Allah Pencipta yang ajaib. Firman Tuhan berkata, "Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Saudaraku, penciptaan langit dan bumi dilakukan oleh Allah Tritunggal di masa pada mulanya yang menunjuk pada kekekalan. Intinya adalah Tuhan Allah mencipta dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang tak berbentuk dan kosong menjadi berbentuk dan berisi. Dan setiap kali Allah selesai menciptakan sesuatu, selalu ditutup dengan Allah melihatnya baik, Allah melihat bahwa semuanya baik, dan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Di antara semua ciptaan tersebut, manusia dikenal sebagai mahkota penciptaan karena hanya manusia yang disebutkan serupa dan segambar dengan Allah. Dan Allah memandatkan kepada manusia untuk mewakili Dia dalam mengelola bumi yang berpusat di Taman Eden. Namun sayangnya, manusia jatuh ke dalam dosa dan seluruh tatanan kehidupan di bumi ikut rusak dan hancur, imbas dari dosa manusia tersebut. Tatanan yang telah hancur itu tidak mungkin pulih kembali seperti sedia kala, dan manusia yang telah jatuh mustahil dapat melakukannya. Hanya Allah Sang Pencipta itulah yang dapat melakukan pemulihan total. Dan harapan itu hanya terjadi di dalam penciptaan ulang langit dan bumi yang baru, seperti yang dituliskan oleh Rasul Yohanes, di mana tatanan dunia yang baru itu berpusat di Yerusalem baru ketika Tuhan Yesus datang kembali. Jika di Taman Eden Adam sebagai perwakilan Allah, maka di Yerusalem baru Tuhan Yesus, Allah itu sendirilah yang menjadi rajanya. Bagi kita umat perjanjian baru, melihat karya Allah di masa lalu dan masa depan sangatlah menakjubkan. Seperti hidup kita di masa lalu yang sangat kelam berubah di masa kini menjadi sungguh amat baik ketika kita mengakui karya kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di masa yang akan datang, kita yang setia akan berjumpa dengan Tuhan Yesus, Raja yang mulia itu. Tetapi oleh karena kita masih hidup di masa kini, maka baiklah kita hidup dipimpin oleh Roh Allah, yang mana buah Roh itu menjadi bukti bahwa kita semua adalah milik Kristus. Menjadi ciptaan baru itulah kehidupan Kristen yang memiliki arti. Mengapa? Karena kita yang percaya kepada Kristus, berarti kita telah diubahkan sepenuhnya oleh Allah, dan hanya Roh-Nya yang bisa melakukannya. Karya penciptaan Roh yang ajaib ini, Roh Allah yang ajaib ini, menghasilkan pemulihan yang agung bagi status kita, yaitu menjadi anak-anak Allah yang memiliki hak waris kekekalan. Kita yang beriman harus mau diubahkan oleh Roh Kudus itu, agar damai sejahtera dan rahmat Allah turun atas kehidupan kita sebagai jemaat milik kepunyaan Allah. Meskipun dunia di luar kita kacau balau, namun karena ada Tuhan, maka kita semuanya aman dalam perlindungannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa hari-hari ini kita mendengar kabar yang begitu mengerikan, betapa penyakit COVID-19 telah begitu merangsek ke seluruh dunia. Khususnya di bangsa Indonesia kita mendengar korban semakin banyak, baik yang terserang sakit ini maupun yang meninggal dunia. Dunia tampaknya tidak berdaya menghadapi ini. Tetapi kita anak-anak Tuhan yang dikatakan telah menerima warisan yang kekal, yaitu hidup yang kekal, kita percaya bahwa jaminan Allah dapat juga berlangsung bagi kita
yang hidup di masa kini dalam dunia yang carut-marut ini, di mana tubuh fisik kita juga terancam oleh bahaya penyakit ini, dan bahkan orang Kristen juga terancam mati oleh karena penyakit ini. Tetapi kita punya satu keyakinan bahwa ketika Tuhan mengizinkan penyakit ini datang melanda Indonesia, maka orang Kristen yang terkena penyakit ini punya satu harapan di dalam nama Yesus. Orang ini bisa sembuh. Kalau kita yang terkena, kita punya keyakinan teguh bahwa oleh bilur Yesus, kita yang sakit bisa sembuh. Dan jika ada orang Kristen yang Tuhan izinkan harus meninggal, harus mati oleh karena penyakit ini, maka hal itu bukanlah sesuatu akhir bagi orang Kristen itu. Karena seperti yang telah disampaikan tadi, bahwa di masa yang akan datang, mereka akan berjumpa kembali dengan kita yang hidup hari ini, bersama-sama untuk menyongsong Tuhan Yesus, Raja yang mulia itu, di angkasa, di awan-awan yang permai. Jadi baik kita yang hidup maupun yang mati, kita yang terkena dampak penyakit ini, bahkan yang sampai mati oleh karena penyakit ini, ketika kita di dalam Tuhan, karya salib Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu menjadi bagian anak-anak Tuhan yang mati di dalam kuasa sakit penyakit ini. Tetapi kuasa penyakit yang mematikan ini tidak dapat menghentikan kuasa kehidupan, kuasa kebangkitan Kristus untuk membangkitkan dia, untuk menerima kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita yang hari-hari ini sedang bergumul akan virus yang terus menjalar ini, kita yang sehat, dan semoga kita tidak terkena oleh dampak penyakit ini, kita berdoa, kita bersatu hati untuk berdoa bersama-sama kepada Tuhan. Kiranya kuasa sakit penyakit, bahkan kuasa maut, lalu dari bangsa ini, lalu dari kota kita, lalu dari lingkungan tempat tinggal kita. Kita bersatu hati, kiranya tangan Tuhan turun untuk membebaskan kita dari ancaman virus COVID-19. Dan terlebih lagi, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita melihat hidup kita di dalam Tuhan. Ketika kita bersama-sama dengan Dia dalam tuntunan pimpinan Roh-Nya, sekali lagi, damai sejahtera dan rahmat Allah itu turun atas kita. Itu yang menjaga kita, dibebaskan dari rasa takut, dari cemas dan khawatir bahwa penyakit ini adalah penguasa. Tidak, Yesus Kristus Tuhan Allah kita, pencipta yang agung. Dia yang menciptakan manusia, Dia yang menciptakan kehidupan baru dalam hidup kekristenan kita. Ketika kita yang percaya kepada Yesus, kita diubahkan, diciptakan baru, kita terbebas dari belenggu dosa, maka kita percaya kita juga bisa dibebaskan dari ancaman kuasa sakit penyakit, termasuk COVID-19. Mari kita berdoa bersama-sama bagi bangsa ini. Haleluya, haleluya. Bapa di dalam sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa bersama-sama dengan jemaat Tuhan, orang-orang percaya di Indonesia, orang-orang percaya di kota-kota masing-masing, termasuk di kota Jakarta. Kami yang ada di dalam rumah, sesuai dengan himbauan pemerintah, kami bekerja, kami berdiam diri di dalam rumah bersama-sama dengan keluarga kami. Maka pagi ini kami bersatu hati, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, kuasa darah-Mu menyucikan kami dari dosa, dan kuasa bilur-Mu menyembuhkan yang sakit, khususnya saat ini yang sedang terkena virus corona COVID-19. Kami berdoa pembebasan kuasa kesembuhan dari Allah turun di dalam nama Yesus. Tuhan berkati semua juga penyakit-penyakit yang lain yang mengikuti sakit-sakit bawaan, di mana para korban kena virus corona ini, semuanya juga Tuhan tolong campur tangan. Kuasa-Mu mengalir atas mereka yang sakit saat ini. Tuhan, Engkaulah tabib yang ajaib. Kuasa kemuliaan-Mu yang turun atas bumi ini kiranya juga mengalirkan kuasa kesembuhan. Berkati para dokter,
Berkati dengan hikmat-Mu, dengan akal budi yang cermat, agar mereka juga dapat menolong semua pasien yang masuk ke rumah sakit. Bahkan dokter-dokter juga di tingkat puskesmas atau klinik-klinik, di mana Tuhan awal daripada sakit corona bisa dideteksi. Tuhan juga berkati dokter dan semua tenaga medis yang terlibat di dalamnya. Karuniakan juga kesehatan, kekuatan bagi mereka, sehingga mereka juga Tuhan terlindungi. Kiranya kuasa darah-Mu menutup bungkus mereka dengan kekuatan-Mu, sehingga mereka tidak tertular. Tuhan tolong berikan kekuatan kesehatan bagi para dokter dan tenaga medis. Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi para lansia, khususnya jemaat Tuhan yang sudah berumur lanjut maupun yang anak-anak, mereka yang rentan karena kesehatan tubuh yang tidak prima. Tuhan lindungi mereka. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat, kuasa, perlindungan daripada-Mu turun ke atas anak-anak-Mu, ke atas juga bangsa kami, Indonesia. Tuhan berkati pemerintah kami, berkati presiden dan semua jajaran yang sedang berjuang keras untuk memerangi penyakit ini. Di dalam nama Yesus, berikan kekuatan kepada mereka, berikan hikmat dan perlindungan. Tuhan, lepaskan mereka Tuhan dari tudingan-tudingan, daripada tuduhan-tuduhan, daripada serangan-serangan yang coba menjatuhkan pemerintah kami. Kiranya Tuhan ubahkan hati pikiran mereka yang memusuhi pemerintah. Kiranya Tuhan mereka diubahkan untuk juga mereka bersama-sama mengulurkan tangan, memberikan pemikiran-pemikiran agar Tuhan mereka juga dapat berkontribusi bagi bangsa ini. Kami percaya sedang bekerja kuasa daripada sorga. Tuhan Allah pencipta yang ajaib sedang menata kembali kehidupan kami bangsa Indonesia, khususnya gereja Tuhan, agar kami dapat hidup lebih baik lagi, agar kami kembali sadar untuk semakin erat bersatu di dalam Engkau, dalam tuntunan Roh Kudus. Jauhkan kami daripada perpecahan, perbedaan pendapat oleh karena menghadapi penyakit ini. Tetapi biar kami sehati sepikir, berjuang bersama-sama demi kebebasan bangsa kami, demi kebebasan gereja Tuhan, demi kebebasan pribadi-pribadi jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami siap menjalani hari di pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas di rumah dan sekitar rumah untuk kami berolahraga ataupun menerima sinar matahari, ataupun kami di dalam berbelanja untuk kebutuhan sehari-hari. Selama kami berdiam diri di rumah, kiranya Tuhan memberkati kami semua pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin.